Assalamualaikum teman-teman. Ya alhamdulillah kita bertemu kembali di channel ini. Teman-teman, ada sebuah video yang membuat saya ini ya cukup kaget ya. Akhirnya lagi-lagi video ini menyadarkan kepada kita semua ya tentang ya bagaimana sebenarnya ya sosok asli daripada ya Gus Miftah ini. Ya setelah kita mendengarkan video dari ya beliau ini, maka ya membuat kita ini tidak heran ya kalau seperti itu ya gaya ya modelan ceramah daripada Gus Miftah. Mbak Sonia, coba kita lihat apa penyebab mandi besar. Satu, jelas karena hubungan badan, baik dengan suaminya maupun dengan suami tetangga. Lah iya dah. Iya, iya. Suarane enaknya kayak ngomong. Op menedisane iya. Op menedisane iya. Ya karena teman-teman ya sebenarnya sampai sekarang itu saya masih heran. Ya sebenarnya siapa orang pertama kali yang memanggil ya Pak Miftah ini sebagai seorang Gus? Ya, atau bahkan dianggap sebagai seorang ulama. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar teman-teman. Ya, bagi saya pribadi ya, itu sebenarnya siapa yang memulai ya, siapa yang memanggil pertama kali atau menganggap bahwa beliau ini adalah seorang ulama. Ya karena kalau kita lihat ceramah-ceramahnya ya Allah, baik itu dari ya, segi materinya, ya apalagi lebih-lebih ya literasi bahasa yang beliau gunakan, guyonan-guyonan yang saya rasa itu adalah guyonan yang sangat-sangat tidak beradab dan beretika ya. Jadi ada video teman-teman di mana video ini ya merupakan pengakuan sendiri daripada Gus Miftah, di mana beliau katanya ya dulu waktu di pondok beliau itu tidak diajar ilmu agama ya, tetapi apa teman-teman, ya justru beliau itu diajar oleh kiai beliau untuk ngurusi ayam ya. Saya pertama kali mendengar video ini teman-teman, jujur ya saya pribadi wow, pantas ya. Jadi ya gak heran kalau modelan Gus Miftah itu seperti itu ya. Dan mungkin baiknya teman-teman langsung kita ya simak terlebih dahulu ya pengakuan daripada ya Pak Miftah ini, yang katanya waktu di pondok pesantren beliau ini ya hanya disuruh ya ngurus ayam ya. Mari kita coba dengarkan ya. Saya itu dulu satu kelas yang nggak mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti lumrahnya para santri, cuman saya sendiri tok. Cuma beliau sendiri katanya teman-teman yang tidak seperti santri pada umumnya, santri-santri lainnya yang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Teman saya di pondok dulu 40 orang, yang 39 ngaji secara resmi, kegiatan belajar mengajar. Dulu saya nggak diperintah kiai saya untuk ngaji. Dulu katanya Pak Miftah ini tidak diperintah ya oleh kiainya untuk ngaji. Ya, kita tahu tadi dari 40 santri, ya hanya satu yang tidak istilahnya disuruh ngaji secara resmi teman-teman, melainkan untuk disuruh hal yang lain. Coba kita lanjut lagi. Hanya tabarukan ngurusi bisnisnya kiai saya, ngurusi ayam telur 10.000 ayam saya yang ngurusi. Itu kan teman-teman ya. Ya, beliau bukannya diajar ngaji, diajar ilmu agama, tetapi ya justru Pak Miftah ini ya diajari oleh kiainya untuk ngurusi ayam teman-teman. Dan jumlahnya katanya nggak main-main ya, kalau kita mendengar itu 10.000 ayam. Jadi memang ya bisa kami katakan bahwa jiwa bisnis ya ataupun otak bisnis daripada Pak Miftah ini ya sudah tertempa sejak dulu teman-teman. Jadi yang lain waktunya habis untuk ngaji, saya tabarukan ngurusi ayam telurnya kiai saya. Tuh, dengarkan teman-teman ya, dengarkan ya. Kita ulang coba. Jadi yang lain waktunya habis untuk ngaji, saya tabarukan ngurusi ayam telurnya kiai saya. Yang pagi yang lain ngaji, saya ke kandang makani pitik. Tuh, teman-teman. Ya, Pak Miftah katakan, jadi santri-santri yang lain itu mereka semua menghabiskan waktunya untuk mengurusi atau mempelajari ilmu agama, ya menuntut ilmu agama. Ya berbeda dengan Pak Miftah katanya. Hanya beliau yang ngurusi ayam dari ya kiai beliau, ya mengurusi bisnis dari kiainya. Ya, jadi katanya Pak Miftah itu yang beliau menghabiskan waktunya itu hanya untuk mengurusi ayam waktu di pondok. Yang pagi yang lain ngaji, saya ke kandang makani pitik. Awan yang lain istirahat. Subhanallah. Ya, jadi santri yang lain itu pagi ya ngaji, ya beliau ini justru ke kandang ya kasih makan ayam katanya. Awan yang lain istirahat, saya makan pitik. Sore yang lain ngaji, saya ngambil ndok pitik utawa nimpal telek pitik.
Makanya kenapa dulu ada Sugi Nur mengatakan Gus Miftah. Jadi sudah jelas teman-teman ya, kesibukan Pak Miftah ini di pondok pesantren dulu yaitu hanya untuk mengurusi ayam, teman-teman. Ya. Pagi santri yang lain itu belajar ngaji, ya, Pak Miftah ini ya sibuk ngurusi ayam, ya, bahkan kasih makan ayam. Ya, kemudian sorenya ya santri mungkin belajar ngaji, ya Pak Miftah kembali kasih makan ya hewan peliharaan itu. Kenapa dulu ada Sugi Nur mengatakan Gus Miftah kayak Gus Telek. Oh, saya bangga jadi telek. Kenapa? Faktanya nggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Dengarkan baik-baik, kita ulang teman-teman ya. Beliau ini bangga dipanggil Gus Telek. Ya. Bagi teman-teman yang mungkin ya orang Jawa atau mengerti bahasa Jawa, telek ya pasti saya rasa Anda sudah paham apa ya. Ya, jadi ya beliau justru bangga teman-teman kalau dipanggil Gus Telek. Ya. Kiai saya. Yang pagi yang lain ngaji, saya ke kandang makan pitik. Awan yang lain istirahat, saya makan pitik. Sore yang lain ngaji, saya ngambil ndok pitik utawa nimpal telek pitik. Makanya kenapa dulu ada Sugi Nur mengatakan Gus Miftah kayak Gus Telek. Ya Gus Miftah itu Gus Telek katanya. Oh, saya bangga jadi telek. Kenapa? Pak Miftah bangga jadi telek. Ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Karena katanya nggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek, teman-teman. Ya, jadi itulah tadi teman-teman ya. Sudah sangat jelas. Ya, seharusnya video ini ya membuat kita ini tersadar. Ya, khususnya bagi Anda yang para muhibbinnya nih. Ya, bagi Anda yang para muhibbin yang membela secara membuat buta. Ya, membela segala ya, walaupun ada kesalahan yang dilakukan Gus Miftah tetapi tetap dibela. Ya, seharusnya ini menjadi apa ya? Membuat kalian itu sadar. Ya. Dan secara umum bagi kita seluruh umat Islam, ya ternyata oh seperti inilah Gus Miftah. Ya pantasan kalau setiap ceramah beliau ya itu ya seperti itu kelakuannya. Ya baik itu adab, ya akhlaknya, perkataan ataupun guyonan-guyonan yang sangat-sangat tidak beradab itu. Ya, coba pedagang kecil nggak ragu-ragu beliau katakan sebagai ngogoblok-goblokin. Dan itu bukan cuma satu video. Ya ada begitu banyak video yang beredar teman-teman dengan orang yang berbeda-beda. Ya. Kemudian ada orang ya beliau dibawakan teh ya, entah itu teh atau kopi. Kemudian ya dikatain harus saya mencuci ya anggota badan saya dengan ya pasir. Ini kan guyonan-guyonan yang sangat-sangat ya kelewatan batas. Ya kalau kita mengetahui orang kemudian harus mencuci anggota badannya dengan ya, misal 7 kali dengan pasir ya berarti itu kan ya hadas besar. Ya, itu ya najis besar berarti. Ya, jadi hal-hal seperti ini tuh ya pantas. Ya, ternyata memang Pak Miftah ini ya, sejak di pondok pesantren beliau ini tidak belajar agama. Ya beliau itu hanya ya belajar tentang bisnis. Ya, belajar tentang mengurusi ayam. Ya, ini kan pengakuan langsung dari Gus Miftah. Ya, coba. Ya. Jadi sosnya membuat kalian ini yang sampai saat ini ya masih mengagumi Gus Miftah. Ya, mengagumi dalam artian kesalahannya juga ya. Ya, kalau Anda mengagumi mungkin dari segi dakwanya ya terserah Anda lah, itu hak Anda. Yang di sini poinnya adalah ketika Gus Miftah melakukan kesalahan, Anda tetap bela. Bahkan nauzubillahi min dzalik, Anda tetap mencoba untuk menormalisasi. Ya, seharusnya Anda ini ya sadar setelah nonton video ini, pengakuan dari Gus Miftah. Ya, ini asli loh, real. Ya. Ya, jadi di sini ya kami bukan berarti menyebarkan aib. Ya ini sudah tersebar duluan. Ya, dan ini penting untuk kami sampaikan kepada kalian semua, teman-teman. Ya agar bagaimana umat Islam ini tahu ya bahwa sosok daripada yang dianggap ulama seperti ini. Artinya apa? Ya artinya Anda itu kalian semua itu perlu berhati-hati. Ya, apalagi ini masalah agama. Karena begini teman-teman, ya. Kita kalau misalkan dalam perkara dunia, ya, kalau kita salah memilih guru, ya, guru yang mengajari kita tentang ilmu dunia, ya mungkin ya dampak paling buruknya mungkin kita tidak bisa ahli dalam suatu bidang tertentu. Ya misalkan kita salah mengambil guru matematika kah, ya atau salah mengambil guru dalam hal perkara arsitektur lah, ya mungkin kita tidak ahli di situ. Ya, itu kalau masalah guru di bidang dunia, ya itu masih mending teman-teman. Ya tetapi kalau kita sampai salah dalam memilih guru dalam perkara akhirat, ya yang dimana di sini adalah guru agama, ya maka ini dampaknya ya tidak hanya membuat dunia kita ini menjadi buruk, tetapi nauzubillahi min dzalik
yang lebih dampak lebih parahnya adalah di akhirat nanti. Ya, ya karena kita tahu teman-teman, ya sebab masalah ya ibadah itu, dalam perkara ibadah itu ya ada begitu luas ilmunya. Ya contoh, ya kalau kita ingin misalkan dalam beribadah itu diterima amal ibadah kita, ya pahala kita bisa dinilai sebagai pahala, ya amalan kita bisa dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka ilmunya adalah kita harus tahu ternyata ilmunya adalah dua hal teman-teman. Yang pertama kita harus ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan pahalanya. Yang kedua ittiba, ya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau sesuai dengan petunjuk atau contoh daripada Rasulullah SAW. Ya coba kalau kita tidak mengerti ilmu ini, ya maka kita semuanya berbuat ibadah, ya dengan hanya berlandaskan yang penting niat saya baik, ya tetapi ternyata itu tidak sesuai atau tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya seperti misalkan kita datang ke kuburan ziarah, niat ziarah, tetapi pada saat kita di kuburan kita meminta-minta juga kepada si mayit. Ya ziarah itu baik, ya ziarah kubur itu baik, ya salah satunya adalah membuat kita ini ingat terhadap kematian, ya tetapi dengan kita minta-minta kepada si mayit yang telah meninggal dunia itu, ya ini menjadi salah dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya maka ibadah kita tertolak. Ya jadi makanya perkara akhirat itu ya memilih guru, ya dalam hal perkara akhirat agama kita itu nggak main-main teman-teman. Ya salah sedikit, nauzubillahimindzalik, bisa-bisa membuat kita ini ya apa ya, segala yang ibadah yang kita lakukan di dunia ini ya sia-sia teman-teman. Ya dan kembali kepada persoalan ya Gus Miftah ini, ya mari kita coba bandingkan teman-teman. Ya kita coba bandingkan lah, ya kita lihat coba ya para asatis, para ustaz kita di Salafi, teman-teman kita di Salafi, ya coba lihat mereka, pendidikan mereka itu jelas. Ya contoh ustaz ya Dr. Khalid Basalamah, ya dan yang lainnya Syafiq Riza Basalamah, itu pendidikannya jelas. Ya di Madinah, ya di Saudi ada yang di Qasim dan lain sebagainya. Kemudian ya program mereka, program studi mereka, yaitu jelas teman-teman. Ya coba lihat kalau kita bandingkan dengan Gus Miftah. Ya, kita di sini tidak membicarakan atau membanding-bandingkan tentang keburukan, tidak. Kita di sini ingin mengambil ya sebuah pelajaran. Ya, kita ingin ya membandingkan. Kan dalam perkara kita mencari guru ya wajar kalau kita mencari yang terbaik. Ya kan? Iya. Dalam perkara dunia saja kita ini wajar untuk membandingkan mana guru bahasa Inggris kita yang paling fasih, ya, yang paling terbaik. Nah, dalam perkara akhirat maka lebih, ya maka seharusnya lebih kita ini ya selektif dalam memilih guru. Ya coba lihat Gus Miftah. Ya ini pengakuan sendiri loh dari Gus Miftah. Ternyata beliau pada saat di pondok pesantren, ya beliau itu tidak belajar ngaji, beliau itu tidak menuntut ilmu agama. Ya tetapi justru beliau habiskan waktunya di pondok pesantren untuk ngurusi ayam, teman-teman, untuk ngurusi bisnis kiainya. Jadi dari sini sudah sangat jelas harusnya kepada kita. Dan memang ya setelah kejadian pada saat Pak Miftah itu yang ngogoblok-goblokin ya Pak Sun Haji, ya pedagang es teh ya waktu itu. Setelah itu kayak seakan-akan ada begitu banyak jejak-jejak digital daripada Gus Miftah ini yang bermunculan. Ya jejak-jejak digital yang tentu bagi Gus Miftah ini ya bukan sesuatu hal yang positif. Ya, qadar Allah. Itu maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin sudah saatnya memang ya Gus Miftah ini harus ya berubah, ya, berevolusi lah secara total. Ya, karena ketika ada hal-hal yang kita lakukan keliru, ya mungkin satu kali Allah tidak akan tegur kita, 2 kali, 3 kali, atau mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya mungkin Allah akan ya, dalam kutip ya membiarkan kita. Kenapa? Ya Allah sebenarnya ingin kita ini berubah secara sendiri, sadar secara sendiri. Nah tetapi ketika Allah melihat hamba tersebut bertahun-tahun bahkan, kok nggak berubah sih ini ya hambaku, kok makin hari ya, seakan-akan ya sama saja, bahkan cenderung lebih parah, ya bahkan seakan-akan sudah menjadi sebuah budaya perbuatan buruk yang dilakukan hambaku ini. Nah maka di situ terkadang Allah Subhanahu Wa Taala ya menyentil sedikit, ya bisa berupa ujian ataupun ya kemarin ya tentang ya tergelincirnya ya lisan daripada ya Gus Miftah, dan adalah orang yang memviralkannya, ya. Dan terima kasih kepada orang yang memviralkan pertama kalinya sehingga kami semua ini ya, saya dan Anda mungkin yang lainnya semua tahu tentang ya perbuatan daripada Gus Miftah, ya, yang memang sudah saatnya harus dihentikan.
ya tidak boleh diulang lagi seperti itu. Karena beliau sebagai seorang, nah katanya ulama, ya katanya Gus. Ya itu pun juga ya, gelar Gus itu masih sampai saat ini masih menjadi ya perdebatan. Apakah memang benar-benar beliau ini seorang keturunan Gus, ya Kiai atau bukan? Ya kan? Ini kan masih abu-abu, teman-teman. Masih abu-abu. Jadi ya kesimpulan pada video kali ini bahwa ya pentingnya kita ini untuk memilih seorang guru, apalagi hal tersebut menyangkut guru agama kita, ya, yang membuat penentu kepada kita bisanya kita bahagia ataupun sengsara kelak di akhirat. Ya, kita hidup di dunia ini tujuannya untuk di akhirat, teman-teman. Iya kan? Ya Anda mungkin saat ini bekerja siang malam ya untuk mencari rupiah demi rupiah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kebahagiaan kan? Nah, kebahagiaan kita yang tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada habisnya kelak di akhirat. Kehidupan kita mungkin di sini 1 sampai mungkin ya 20 tahun, 30 tahun, ya bahkan mungkin ada yang sampai 60 tahun. Tapi pada saat di akhirat selama-lamanya. Ya, kalau kita di sana senang, ya bahagia, maka selama-lamanya kita akan mendapatkan kesenangan, kenikmatan. Tetapi bila mana na'udzubillahi min dzalik, amal ibadah kuat kita kurang, kita sengsara di sana, maka selama-lamanya kita akan sengsara. Ya, jadi tolak ukurnya di dunia ini. Jadi ayo manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, terutama yang paling utama adalah dalam hal memilih guru, ya, atau dalam hal untuk mencari atau memilih sebuah ya tauladan, tokoh tertentu, ya ulama atau gus tertentu yang kita ya panuti. Mungkin cukup demikian teman-teman ya. Dan seperti biasa gimana menurut kalian ya, tentang ya, sosok Gus Miftah kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.